Assalamualaikum guys, come back with me, kurang sukses. Seperti biasa, di sini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Di sini Mimin akan bahas film bencana alam yang berjudul Skyfire tahun 2020. Film ini menampilkan visual yang dijamin buat mata kalian adem. Film ini menceritakan tentang sebuah pulau yang padat penduduk, di mana pulau itu terdapat gunung aktif. Gunung itu terkenal dengan erupsinya yang sangat mendadak dan juga sangat dahsyat. Oke, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja genjot ke plotnya. Film dibuka dengan seorang anak bersama ibunya. Anak itu bernama Xiao Mang. Ibu dan ayahnya adalah ahli geologi yang bertugas memantau aktivitas sebuah gunung di sana. Saat itu Xiao Mang melihat sebuah abu panas yang terjatuh di depannya. Ia langsung memberitahu ibunya, tetapi ibunya itu tak percaya. Di saat yang bersamaan, ibunya melihat burung yang berterbangan. Merasa ada hal yang sangat aneh, mereka berdua langsung pergi menjauh. Di sisi lain, ayah Xiao Mang dan timnya tiba-tiba merasakan getaran. Ia langsung melihat ke atas, dan ternyata gunung itu meletus. Semuanya langsung pergi menjauh. Ia langsung menelpon Xiao Mang dan pergi mencarinya. Saat itu batuan meleleh mulai berterbangan dan menghantam mereka. Gunung itu erupsi dengan sangat cepat dan tidak meninggalkan tanda-tanda sebelumnya. Xiao Mang dan ibunya saat itu berlari di antara hantaman batu panas. Mereka kemudian bertemu dengan truk pekerja kelapa sawit. Xiao Mang langsung dinaikkan ke atas truk, tetapi sayangnya ibunya terhempas karena hantaman dari batu panas. Abu vulkanik pun mulai menyebar. Truk yang dikendarai ayah Xiao Mang terbalik di saat ia akan menyelamatkan istrinya. Abu vulkanik menyebar dengan cepat dan akhirnya menghantam mereka. 10 tahun berlalu, seorang dosen sedang mempresentasikan tentang gunung aktif yang pernah meletus 10 tahun lalu. Ia ternyata adalah ayah Xiao Mang yang selamat dari letusan gunung sebelumnya. Gunung itu dijuluki dengan Gunung Tianhuo. Gunung ini bisa meletus dengan mendadak tanpa memberikan tanda-tanda sebelumnya. Gunung ini bisa meratakan benda di sekitarnya hanya dengan waktu 12 menit. Di sana ia memperlihatkan bahwa sekarang gunung itu malah dijadikan tempat wisata dan perumahan. Ia merasa hanyalah orang bodoh yang membangun tempat hiburan di sekeliling gunung yang masih aktif. Di pulau itu terdapat tim ahli geologi, di mana mereka mengembangkan alat pendeteksi letusan gunung. Xiao Mang ternyata bekerja di sana untuk seorang pemilik tempat wisata gunung itu. Saat itu ia ditugaskan untuk meletakkan sensor di inti gunung. Xiao Mang teringat dengan pita yang diletakkan ibunya pada alatnya di saat masa kecilnya. Ia tak bisa lupa dengan peristiwa yang dialaminya sewaktu dia kecil. Xiao Mang akhirnya berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dan kemudian ia ditarik ke atas. Tetapi temannya tak sengaja menyenggol alat keren itu dan membuat Xiao Mang meluncur jatuh. Tetapi untungnya temannya menahan tali itu dan ia pun terselamatkan. Di sana Xiao Mang berhasil mengembangkan sensor pendeteksi gunung canggih dengan dibantu oleh para temannya. Xiao Mang mulai melihat tanda-tanda yang janggal pada gunung itu, tetapi rekan kerjanya mencegahnya untuk memberitahu hal itu kepada Haris, seorang pengusaha pemilik wisata di sana. Di rumah, ayah Xiao Mang melihat tanda-tanda bahwa gunung itu akan meletus. Ia sangat khawatir karena anaknya bekerja di sana. Di pulau itu, Xiao Mang merasa khawatir karena ia merasa bahwa ada yang salah dengan perhitungannya. Di sisi lain, sepasang suami istri pemilik wisata itu mendatangi proyeknya. Dia bernama Haris. Di sana Haris memperkenalkan proyeknya dengan para investor. Haris menjelaskan bahwa proyek ini sangat menguntungkan bagi para investor. Istrinya kemudian pergi memperkenalkan tempat-tempat yang menakjubkan di sana. Saat itu Xiao Mang pergi menemui Haris untuk memperingatkannya bahwa ada aktivitas gunung yang sangat janggal. Xiao Mang menyuruh Haris untuk menutup wisata sementara, tetapi Haris menolaknya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk mendapatkan uang. Xiao Mang terus berusaha mempelajari aktivitas yang terjadi. Saat itu ayah Xiao Mang tiba-tiba menghampirinya. Ayahnya ingin mengajak Xiao Mang untuk pulang, tetapi Xiao Mang menolaknya. Ayahnya memperingatkan bahwa gunung ini akan erupsi, tetapi Xiao Mang lebih percaya dengan datanya sendiri. Di sisi lain, istri Haris sedang memperkenalkan fasilitas kepada para investor.
Semua fasilitas sangatlah canggih dan memang pemandangan yang dimiliki sangatlah indah. Ia juga memperkenalkan wahana yang paling ekstrim di sana. Wahana itu ditempatkan di pinggir kawah gunung. Di sisi lain, Xiaomang dan ayahnya merasakan getaran pada lereng gunung. Ayahnya kemudian segera pergi untuk memberitahu para wisatawan agar mereka menjauh. Di sisi lain, teman dekat Xiaomang sedang dalam bahaya juga. Mereka terperangkap di tengah lava ketika ia sedang pacaran. Air mulai menguap dan mereka terpaksa mencari jalan keluar melalui pipa air. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, Profesor Jiang terhempas karena semburan asap dari bawahnya. Helikopter yang akan menyelamatkannya pun ikut terjatuh. Xiaomang dan temannya hampir saja terkena helikopter itu, tetapi mereka berhasil menghindar. Xiaomang langsung pergi menemui para wisatawan di kawah gunung untuk segera pergi. Bebatuan panas mulai terlempar menghantam mereka. Akhirnya mereka berhasil naik keluar dari kawah itu, walau sempat dihantam lava panas berkali-kali. Ayah Xiaomang langsung memberitahu para masyarakat di bawah untuk segera pergi. Banyak orang yang tewas di tengah perjalanan. Namun Xiaomang berhasil membawa beberapa wisatawan untuk pergi menaiki kereta layang. Saat itu Xiaomang melihat bebatuan yang berterbangan itu menghantam rel kereta itu dan membuat salah satu rel itu terpisah. Xiaomang terpaksa memindahkan para wisatawan ke kereta satunya karena jalur dari keretanya terputus. Xiaomang memindahkan mereka dengan cara melompat, tetapi dengan waktu yang harus tepat juga, karena banyak tiang yang ada di antara kedua kereta itu. Salah seorang nekat melompat dan ia pun tewas tersapu oleh tiang itu. Mereka bertiga kehabisan waktu dan kereta pun jatuh ke bawah. Mereka bertiga terombang-ambing di dalam kereta, tetapi untungnya kereta berhasil berhenti dan mereka pun selamat. Lava pun menyebar dengan cepat menuju pemukiman. Bebatuan panas menghantami Haris dan wisatawan lainnya. Saat itu Haris sedang kebingungan mencari istrinya. Ia melihat semua wisatawan yang tergeletak di bawah. Ia mulai sadar bahwa perbuatannya ini sangat membahayakan mereka. Di sisi lain, Xiaomang dan rekan-rekannya yang selamat melihat pemukiman warga yang rata dengan lautan api. Mereka mendapatkan kabar bahwa lava mulai menyebar menuju waduk yang merupakan tempat padat penduduk. Xiaomang kemudian mencari cara dengan cara melepaskan air waduk menuju lava itu. Mereka langsung pergi ke waduk. Di tengah perjalanan, mereka sempat dikejar-kejar oleh lava panas. Pada akhirnya, mereka berhasil meledakkan tembok waduk itu dan membuat air keluar untuk mengalihkan aliran lava itu. Mereka pun bergegas kembali, tetapi erupsi gunung semakin membesar. Truk mereka kemudian terjebak di atas lava. Teman Xiaomang pun mengaitkan seling truk dengan batu. Akhirnya truk terbawa lava dan membuatnya jatuh ke pinggiran tebing. Untungnya tali seling itu bisa menahannya. Mereka pun berhasil naik ke atas tebing dan pergi ke pangkalan. Di sana ayah Xiaomang meminta maaf kepadanya karena ia tidak ada di sampingnya saat peristiwa masa lalu itu. Ia menceritakan kepada Xiaomang bahwa saat itu dia sedang mencoba menyelamatkan ibunya, tetapi sia-sia. Mengetahui itu, Xiaomang langsung meminta maaf kepada ayahnya. Tiba-tiba lereng gunung lainnya juga menyemburkan lava. Mereka pun lari menjauh karena batu panas mulai menghantami mereka. Mereka pergi melewati jembatan yang di bawahnya dialiri lava panas. Mereka berhasil melewatinya, namun ayah Xiaomang harus terpisah karena hantaman batu panas. Dengan terpaksa, Xiaomang pun harus pergi meninggalkannya untuk segera mencari bantuan. Semua pemukiman pun hangus terbakar. Ayah Xiaomang langsung pergi mengambil motor dan segera menjauh. Di sisi lain, Xiaomang dan rekan-rekannya berhasil diselamatkan oleh helikopter. Ayah Xiaomang memberi tanda kepada mereka, namun sang pilot tidak berani mendekat karena abu vulkanik mulai menyebar. Xiaomang pun menangis melihat ayahnya yang tertimpa abu vulkanik itu. Mereka kemudian dibawa ke posko untuk merawat luka mereka. Berita mulai bermunculan, dan tak sengaja Xiaomang melihat ayahnya yang masih selamat. Ternyata saat itu ayahnya masuk ke dalam lorong gua di lereng itu. Akhirnya Xiaomang dan ayahnya selamat, dan mereka pun berhasil selamat.